Saudara-saudara, kita akan bahas tentang persembahan perpuluhan. Ini saya ambil dari Katolisitas.org. Sebuah pertanyaan. Kawan saya yang Protestan sering menekankan pentingnya persembahan persepuluhan. Bahkan mereka menunjukkan ayat yang mendukung itu. Misalnya, ujilah aku akan membuka tingkap langit. Dan sebagai kedua sudah lupa lengkapnya. Jadi mereka merelakan 10% dari penghasilannya untuk gereja karena bagian tersebut wajib dikembalikan kepada Tuhan. Bagaimana prakteknya Katolik? Seorang Romo pada homili pernah menegaskan bahwa gereja Katolik tidak mengharuskan persembahan persepuluhan. Yang terpenting adalah keikhlasan dari persembahan, karena nilai dari persepuluhan tersebut adalah relatif. Bagi si kaya mungkin persepuluhan adalah suatu yang mudah, tapi bagaimana dengan umat yang hidupnya pas-pasan? 10% mana tahan, tetapi persepuluhan ini juga alkitabiah. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kami serahkan tanggapannya kepada forum ini. Terima kasih. Tormento. Jawaban. Salam Tormento. Terima kasih atas pertanyaan yang mungkin sering menjadi pertanyaan umat Katolik. Memang saya juga sering mendengar tentang ayat yang dipakai untuk menekankan pentingnya persembahan persepuluhan. Maka marilah kita melihat masalah bersama-sama, meneliti hal ini. 1. Definisi. Persembahan yang diberikan kepada imam karena dedikasi mereka kepada urusan keagamaan dan juga pelayanan kasih mereka. Dan ini juga menunjukkan kepada persembahan kepada Tuhan sebagaimana penguasa atas manusia, yang biasanya persembahan ini diberikan kepada para pelayan Tuhan. 2. Dasar dari kitab suci di Perjanjian Lama tentang persepuluhan. Ada beberapa ayat yang dapat kita lihat tentang persembahan persepuluhan, seperti Abraham memberi persembahan persepuluhan kepada Imam Agung Melkisedek, Kejadian 14:20. Juga menjadi dikatakan bahwa persembahan tersebut adalah sebanyak 1/10, yang menjadi suatu ekspresi akan pengakuan bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Dan peraturan ini juga ditegaskan dalam kitab Imamat 27:30. 1/10 juga dapat berupa hasil bumi, hasil ternak, persembahan kepada Tuhan, dan akhirnya dipertegas dalam Malaki 3:6-12, di mana ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 3. Persembahan kita mengartikan perjanjian lama dan terjemahan dalam terang perjanjian baru. 1. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada 3 macam hukum dalam perjanjian lama, yaitu moral law. Moral law atau hukum moral adalah menjadi bagian dari hukum kodrati, hukum yang menjadi bagian dari hukum kodrat manusia, sehingga Rasul Paulus mengatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh untuk saling membela. Roma 2:15. Contoh dari hukum ini adalah yang tertulis di 10 perintah Allah, di mana terdiri dari 2 loh batu yang mencerminkan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Hukum kodrati ini adalah hukum yang tetap mengikat sampai sekarang dan dipenuhi dengan kedatangan Kristus, karena hukum kodrati ini adalah merupakan partisipasi dalam hukum Tuhan. Ceremonial law atau hukum seremonial sebagai suatu ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dari yang duniawi, yang juga berdasarkan prinsip hukum kodrat, seperti hukum persembahan tentang kesakralan, proses penyucian untuk persembahan, tentang makanan, pakaian, sikap, dan lain-lain.
hukum ini tidak lagi berlaku dengan kedatangan Kristus, karena Kristus sendiri adalah persembahan yang sempurna. Kristus menjadi anak domba yang dikorbankan. Itu sebabnya di Gereja Katolik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan juga para rasul, tidak mempermasalahkan makanan persembahan, karena bukan yang masuk yang najis, namun yang keluar. Ulasan ini dapat melihat di dalam jawaban. Kalau kita mau terus menjalankan hukum seremonial secara konsisten, maka kita harus menjalankan peraturan tentang makanan yang lain, seperti larang untuk makan babi hutan, jenis binatang di air yang tidak bersisik. Judicial law ini adalah merupakan suatu peraturan yang menetapkan hukuman sehingga peraturan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, maka peraturan ini sangat rinci, terutama untuk mengatur hubungan dengan sesama, seperti peraturan untuk penguasa, bagaimana memperlakukan orang asing, dan lain-lain. Contoh dari judicial law, kalau menurut domba harus dikembalikan 4 kali lipat. Hukum cambuk tidak boleh lebih dari 40 kali. Setelah kedatangan Kristus, maka judicial law ini tidak berlaku lagi. Kalau kita mau konsisten, kita juga harus menjalankan hukuman rajam, hukum cambuk, dan lain-lain. Judicial law ditetapkan oleh penguasa sebagai perwakilan dari Tuhan, sehingga hukum dapat ditegakkan untuk kepentingan bersama. Menarik bahwa Yesus tidak mengajarkan judicial law, karena judicial law diserahkan kepada kewenangan otoritas pada saat itu, dan kewenangan disiplin di dalam kawanan Kristus diserahkan kepada gereja, di mana disiplin ini dapat berubah sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan. Ini juga yang mendasari perubahan kitab hukum gereja 1917 ke 1993. 2. Dari pengertian di atas, maka perpuluhan dalam pengertian yang luas dapat masuk dalam kategori di atas. Perpuluhan dapat menjadi bagian dari judicial law kalau setiap orang harus memberikan kontribusi kepada penyembahan secara publik sesuai dengan cara yang dilihat dan pilihnya. Namun di dalam hukum Musa, perpuluhan diatur dengan cara yang begitu khusus sebagai manifestasi penghormatan dan persembahan kepada Tuhan. Dalam pengertian luas, perpuluhan dapat menjadi moral law karena mengatur persembahan kepada Tuhan. Namun pengaturan tentang hari persembahan dengan cara bagaimana persembahan tersebut diberikan masuk dalam ceremonial law, dan pengaturan bagi pelanggaran perpuluhan masuk dalam kategori judicial law. Ajaran Gereja Katolik. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa persembahan mengatakan 10%, namun menekankan kerelaan hati dan sukacita. Ia mengatakan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sepersepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu benar bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain harus jangan diabaikan. Ia menekankan akan hakikat dari pemberian, yaitu keadilan, balas kasihan, dan kesetiaan. Yesus tidak menekankan akan persepuluhan, namun apa yang menjadi dasar persepuluhan. 2. Kitab hukum gereja. Kaum beriman Kristen terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan, dan amal kasih, serta sustensi yang wajar para pelayan. Mereka juga terkait kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan membantu orang-orang miskin dengan penghasilan sendiri.
Umat beriman hendaknya mendukung gereja dengan bantuan-bantuan yang diminta dan menurut norma-norma yang dikeluarkan oleh konferensi para uskup. Ada hak uskup diocesan sesudah mendengarkan Dewan Keuangan dan Dewan Imam mewajibkan untuk bayar pajak yang tak berlebihan bagi kepentingan keuskupan, barang-barang hukum publik yang dibawakan olehnya sepadan dengan penghasilan mereka. Bagi orang per orang dan barang-barang hukum lain, ia dapat mewajibkan pungutan luar biasa dan tak berlebihan hanya dalam kebutuhan jika tidak ada yang mengatakan spesifik 1/10 bagian. 5. Kesimpulan dari dua dasar di atas, maka gereja tidak perlu mendefinisikan sebesar sumbangan yang harus diberikan, namun lebih kepada pemberian sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kerendahan hati dan sukacita. Namun itu tidak berarti bahwa bagi yang mampu untuk memberikan lebih dari 10% kemudian hanya memberikan bagian yang sedikit. Bagi yang mampu seharusnya bukan hanya 10%, namun malah lebih dari itu, lebih pada itu jika diperlukan. Bagi kaum miskin yang memang tidak mampu untuk memberikan 10%, mereka hanya dapat memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Persembahan juga dapat berupa uang, namun juga bakat dan waktu. Yang terpenting, semua persembahan harus dilakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi sama dan dengan lebih baik. Itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan Tormento. Mari kita mengasihi Tuhan dengan persembahan apa yang kita ada dalam diri kita, baik uang, waktu, dan talenta. Oke, sekian dan terima kasih.